Haleluya. Shalom. Alain, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Juli 2023. Saudaraku, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa pada pagi hari yang ini kepada Tuhan Allah kita? Dan marilah kita awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan 7 dan dilanjutkan dengan ayat 28 sampai dengan 30 dan Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Kita adalah para utusan Tuhan. Kita diutus untuk pergi. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Saudaraku yang terkasih, kita diutus saudara ke tempat yang bukan zona tempat aman. Zona yang senang atau sejuk. Kata Yesus, lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Dikatakan kita diutus ke tengah-tengah serigala, saudara. Di tengah-tengah dunia yang penuh kekejaman, kekerasan, kejahatan. Tugas perutusan kita dalam memberitakan kerajaan sorga ini sungguh penuh bahaya dan tantangan. Apakah kita takut menerima perutusan ini, saudara? Apakah kita melarikan diri, tak meresponi utusan ini? Di sini Yesus Tuhan menasihati kita semua untuk menjalani perutusan ini. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Kita harus cerdik, saudara. Cerdik, yaitu cerdas, terdidik, dan tulus menghadapi tantangan yang dihadapi. Percayalah, Tuhan yang mengutus akan menjaga dan menjamin semuanya. Yesus juga mengingatkan kepada kita, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Matius 10 ayat 17. Saudaraku, kita tahu di dalam kehidupan ini penuh siasat tipu seperti ular. Semuanya manis memukau, nyatanya menusuk kita dari belakang. Sepertinya sahabat, karib, tapi nyatanya musuh di dalam selimut. Hadapi semuanya ini dengan cerdik, saudara. Tidak dengan penuh arogan. Dan kita mau tulus menjalani perutusan ini. Walaupun dihadapi berbagai tantangan, sekalipun nyawa kita taruhannya, disesa, dihakimi, bahkan ancaman nyawa, tetap kita setia dan taat dalam perutusan. Yesus Kristus kita yang perkasa selalu menyertai kita. Yesus pun sampaikan kepada kita, saudara, untuk tidak takut dan khawatir. Apabila mereka menyesatkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Oh, haleluya. Matius 10 ayat 19. Dikatakan, saudara, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Kita tak perlu takut, khawatir, tak perlu, saudara. Asalkan kita mau selalu mengandalkan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Junjungan kita. Karena Tuhan kita dengan rohnya yang akan membimbing dan mengarahkan kita. Apa yang harus kita katakan? Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 20. Perenungan hari ini, saudara,
Yesus telah mengingatkan kepada kita semua sebagai para utusannya bahwa kita diutus ke tengah-tengah serigala, ke tengah dunia yang penuh kejahatan, penuh kekejaman, kejahatan. Tantangan demi tantangan akan kita hadapi. Namun, hadapilah semuanya itu dan hendaklah kita cerdas, terdidik seperti ular dan tulus seperti merpati. Janganlah kita hadapi tantangan itu dengan arogan, saudara. Kita tak perlu takut, khawatir dengan segala tantangan itu sekalipun nyawa kita terancam. Tetaplah setia dan taat dalam perutusan. Selalu berjalan bersama Yesus Kristus dan penuh percaya kepada Dia yang mengutus kita. Karena saudara, Dia selalu menyertai kita dan Dia menjamin semuanya atas kehidupan kita. Dari keselamatan maupun kebutuhan kita. Bukan diri kita saja diberkati, saudara. Keluarga kita pun diberkati kalau kita tetap setia dan taat. Dan inilah cara kita menyangkal diri yang selalu melepaskan keakuan, kekuatan kita. Namun mau kita serahkan semuanya kepada Yesus. Juga inilah salib kita dalam mengikuti Dia, Tuhan kita, sebagai perutusannya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu mempersiapkan hati kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Tuhan Yesusku, kuatkanlah kami dalam menjalani perutusan ini. Biar kami dimampukan berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.